Assalamualaikum, selamat datang di podcast Bola Total Weekly episode 9, tempat kita membahas isu-isu terhangat di dunia sepak bola. Tentu saja kita tidak membahas hal-hal hipster seperti Liga Kazakhstan atau Lituania. Kita ngomongin Liga Inggris aja deh, karena walaupun paling populer, paling mainstream, kenyataannya mungkin yang paling kompetitif dibandingkan liga-liga lainnya, apalagi Liga Jerman. Hari ini sudah ada 3 pandit kesayangan kita. Ada yang punya acara TV sendiri, Street Soccer, Pangeran Sian. Ada editor kita, Eki Reski, dan ada editor 442 Indonesia, Tio. Oke. Okay. Bentar lagi rame nih. Ya bentar. Ya lo udah bisa nulis belum ya? Udah bisa di sama spasi. Bentar lagi rame nih. Hari ini ada hasil yang bersejarah. Tim yang disukai sejuta umat, pendukungnya lebih banyak daripada umat Islam. MU akhirnya menang 3-0 lawan Tottenham Hotspur. Mungkin pertama ke Pange dulu ya. How on earth did Manchester United win convincingly lawan Tottenham Hotspur yang nggak jelek-jelek banget 3-0? Itu dijinx saja sih sebelum pertandingan dimulai kan katanya Spurs mau menang gitu kan. Terus ya gitu United kalau diharap-harapin bagus mainnya jelek, tiba-tiba dikira bakal jelek mainnya bagus. Tapi to be fair sih United ini they look like the Manchester United of old gitu. High pressing, speednya cepet. Juan Mata dimainin sama Herrera sama Michael Carrick. Maran Fellaini, boss in the midfield. Zinedine Fellaini, ya bisa ngontrol bola pakai dadanya kayak. Fantastic. Enggak tuh kayak bola tuh kayak digrepe tuh nggak masalah ini kalau bisa dadanya tuh kayak nempel banget gitu. So yeah, and Wayne Rooney playing as striker, golnya ngawatin 3 orang. So yeah, it was a good day for United fans. Tio, intinya Louis van Gaal sampai pertandingan tadi biasa dibilang dia nggak punya plan, dia nggak tahu ngomong apa. Tadi Louis van Gaal punya plan atau enggak? Louis van Gaal sejauh ini udah ganti formasi sebanyak 6 kali ya. Dari awal musim sampai sekarang dia gonta-ganti pemain juga, nggak ada pemain yang ada kayak lebih dari 3 pemain atau 4 pemain yang bermain di 2 posisi yang berbeda. Kita lihat Phil Jones bisa main di kiri, kanan di tengah juga bisa. Fellaini sekarang juga yang dibilang Pange main di bawah, lebih di bawahnya Wayne Rooney. Tapi kalau dibilang punya plan atau enggak, setiap pelatih punya plan lah. Tapi bedanya Van Gaal agak nggak bisa diprediksi ya. Tiba-tiba ya lo mengganti Di Maria dengan Juan Mata di posisi itu, tapi Juan Mata sebenarnya juga nggak sayap murni kan, dia dipaksakan. Terus di tengahnya Michael Carrick sama Ander Herrera yang menurut gue bener-bener nguasain lapangan tengah dibandingkan si Spursnya sendiri. Ya, di luar Spursnya juga mainnya kayak ya udahlah ya. Ini ciamik banget ya analisis editor 442 Indonesia. Yang menulis dikirim CV-nya ke saya. Tapi masih on the topic of Manchester United ya. Oke lah. Sampai sekarang tiap weekend gue buka Twitter hari Sabtu Minggu itu isinya keluhan semua. Tapi kenyataannya adalah MU kini punya poin 56 kalau nggak salah. Hanya terpaut 1 dari Arsenal dan hanya terpaut 2 dari Man City. Pertanyaannya gue kasih ke Pange lagi dulu ya. So MU bakal finish di top 4 atau enggak nih? Oh iya bakal finish top 4. Pasti. Ini kalau dilihat-lihat ya kita kan selama ini ngeceng-cengin Van Gaal, ini orang si burung betet sih ngapain sih kan, mukanya kayak flat face kayak gepeng gitu kan ngeliatnya. Kayak ini orang kebanyakan gaya filosofi bola or whatsoever gitu. Tapi kalau misal ternyata finish top 4 bahkan bisa lebih gitu, bahkan siapa tahu nyalip Manchester City atau juga Arsenal, si anjing bakal ketawa-ketawa ntar deh, mesti bayangin aja kan bakal cengeng-cengenges gitu. Ya mungkin gini, gue wawancara kayak 4-5 orang Belanda gitu lah buat kerjaan gue yang lain gitu, secara random, jadi enggak dalam kesempatan yang bersamaan gitu. Terus pas gue tanya soal Van Gaal, jawabannya sama semua. He knows what he's doing gitu, semua jawabnya gitu. Kayak Van Gaal emang udah normal kalau kelakuannya kayak gitu kalau di Belanda. Oke. Mungkin nggak Eki, Chelsea seri 1-1 sama lawan Southampton. Oke, masih unggul 6 poin ya, di City yang kalah lawan Burnley, tapi punya a game in hand. Nah, mungkin nggak ada yang bisa nyalip Chelsea? Mungkin aja kalau mainnya kayak tadi atau kayak kemarin-kemarin, maksudnya gitu. Tadi Chelsea main kembali ke masalah dia lagi, ketika Southampton main bertahan, itu terutama di babak kedua mereka benar-benar main bertahan gitu, dan lini tengah Chelsea
terutama nggak bisa menyimbangi Schneiderlin dan Wanyama yang bagus banget dari tadi di sepanjang pertandingan. Ketika mereka menghadapi lini pertahanan yang kayak gitu, mereka kesulitan banget. Itu habis-habisan benar nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi dan ketika mereka menghadapi tim seperti itu, mereka selalu kayak gitu loh. Jadi ketika kalau musim ini masih panjang ini kan, mereka masih bisa kehilangan poin lagi kayak tadi gitu. Dan peluang untuk City atau bahkan Arsenal gitu untuk menyalip gitu, Chelsea masih ada kan. Masih ada ya. Nah, di luar top 4 ada tim yang namanya Liverpool yang main lagi bagus banget. Minggu depan MU bakal ketemu Liverpool. MU main kayak tadi lawan Liverpool yang main so far ya. Coutinho sang hobinya nyetak gol jarak jauh ya. Siapa yang bakal menang di Anfield? Kalau ngelihat Liverpool kan terakhir kalah itu di Liga ya setelah sama MU kan. MU 3-0 ya waktu itu ya. Dan satu yang kita bisa lihat saat mereka bermain tanpa Steven Gerrard. Jadi gue berharap Steven Gerrard minggu depan main, ya kan. Terus jelek lagi kepleset, ya kan. Terus tapi kalau Brendan Rodgers pinter, dia tetap mainnya stick to the formasi yang dia ada. Coutinho dengan Henderson dan yang Raheem Sterling. Sterling juga udah mulai main ya, udah sembuh kan ya. Dan kalau minggu depan kalau gue pribadi kalau misalkan Liverpool mainnya sama kayak sebelum-sebelumnya dan mungkin kalau lawan Swansea dia menang, gue bisa ngebayangin United yang mainnya suka kejutan yang kita harapin ini sekarang nih kita senang nih kalau fans United menang di 0, ekspektasi tinggi di Anfield, wah dia pasti menang, tiba-tiba nanti mainnya kayak aja udah. Luar biasa Frankfurt Indonesia. Luar biasa emang. Oke, final question ke editor Favorit dulu. Top 4 Liga Inggris musim ini siapa? Dari 4 ke 1. Semuanya udah ada ngatur ya sebenarnya ya. Semua udah ada ngatur ya. Enggak sih, kemungkinan besar Chelsea, MU bisa, tapi tapi gue lebih realistis, nggak jauh beda sih. Mungkin Chelsea, City, United, baru Arsenal. Oke. Eki? Sama kayak sekarang sih. Berarti Chelsea, Man City, Arsenal, MU. Bang Sama in no particular order sih, tapi ya Chelsea, City, Arsenal, United. 4 itu nggak siapa lagi yang masuk gitu. Oke, so pendukung Liverpool sama pendukung Tottenham masih ada musim depan dan depannya lagi. So that's it buat episode podcast buat Total Weekly kali ini. See you next week dengan pembahasan seru lainnya.